Kau membual bisa menghasilkan ladang dengan bertani di atas kuburan. Seluruh anggota sekte menganggapmu sebagai orang gila. Tapi 2 minggu kemudian semua orang terbukti salah. Kau menanam di jari patah ahli kuno. Dan menuai hak suci yang bisa menghancurkan segalanya. Murid terbaik bagian dalam tak percaya dan menginjak ratu. Lalu kau gunakan tinju pupuk yang paling ia remehkan. Menghancurkannya beserta seluruh kultivasinya. Sampai mati pun ia tak tahu siapa yang ia lawan. Di gerbang Xuanming, luar pemakaman, kau berlutut di lumpur. Darah di sudut mulut bercampur air hujan mengalir turun. Mandor Wang, jatah makan. Kalimat belum selesai, sebuah kaki sudah menendang dadamu. Seluruh tubuhmu terjungkir balik. Punggung menghantam batu nisan dengan keras. Tenggorokan terasa anyir dan manis. Penendangmu bernama Wang Mang. Mandor pemakaman, tubuh mendekati lapis 6. Bagi pelayan rendahan sepertimu yang hanya lapis 1. Satu pukulannya cukup untuk membunuhmu. Jatah makan, Wang Mang berjongkok. Mencengkeram rahangmu dengan kasar. Daging tebal di wajahnya berkerut menjadi satu. Pelayan penjaga kuburan kelas paling rendah. Mau makan apa? Kunyah tanah saja. Beberapa antek di belakangnya langsung tertawa keras menusuk telinga. Mandor Wang benar. Satu-satunya nilai hidupmu adalah mengubur murid bagian luar yang mati. Dan Wang Mang adalah atasan langsungmu. Menggenggam nasib makan semua pelayan. 3 bulan ini, jatah makanmu dipotongnya 70%. Sampai hari ini, kau sudah 2 hari penuh tak makan. Kau hampir tak sanggup bertahan. Mandor Wang, aku bisa bekerja, apa saja bisa kulakukan. Kau menggigit gigi, suara serak. Wang Mang menepuk-nepuk tanah di tangannya. Memandangmu dari atas. Baiklah, bisa bekerja ya. Dia menggelengkan kepala. Menunjuk ke lereng tandus di utara penuh batu dan lumpur busuk. Tempat itu dipenuhi aura kematian. Sehelai rumput pun tak bisa tumbuh. Hanya beberapa batu nisan tanpa tulisan yang miring-miring. Tanah itu jadi milikmu. Kalau kau bisa menanam sesuatu di atasnya. Namaku Wang Mang akan kutulis terbalik. Antek-anteknya tertawa lebih menjadi-jadi. Di bawah tanah itu penuh aura kematian. Tanam apapun mati. Dia pasti tak bisa menanam apa-apa. Mandor Wang cerdik, memberinya tanah sampah. Biar dia tak mengganggu setiap hari. Detik berikutnya, kantong kosong menghantam wajahmu. Kau punya 3 hari. Suara Wang Mang dingin seperti es. Kalau tak bisa menanam sesuatu, pergilah dari pemakamanku. Nanti, monster di luar gerbang Xuanming akan membuatmu tahu. Apa artinya mati tanpa jasad utuh. Setelah berkata demikian, dia pergi dengan pengikutnya. Hujan semakin deras. Kau terbaring di lumpur. Kelaparan hingga seluruh tubuh gemetar. Kau menyangga diri dengan batu nisan. Berdiri perlahan-lahan. Menyeka darah dan air dari wajah. Pandanganmu menatap tajam lereng tandus di utara. Tak bisa menanam sesuatu ya. Kau menyungging senyum pahit. Di kehidupan sebelumnya kau adalah ahli pertanian terbaik. Tanah asin, gurun, tanah tinggi apapun pernah kau tanami. Tapi ini bukan bumi. Tanah dengan aura kematian terkuat ini. Sangat tak mungkin menumbuhkan apapun. Ini adalah jalan buntu. Kau menyeret tubuh penuh luka. Bergeser perlahan menuju lereng tandus. Kau tak punya pilihan lain. Langit benar-benar gelap. Hujan berhenti. Sebentuk bulan sabit pucat tergantung di langit. Di bawah cahaya bulan. Aura kematian abu-abu terlihat jelas mengepul dari tanah. Kau berjongkok. Menggali tanah hitam dengan tangan. Hawa dingin membusuk merayap melalui jari-jarimu. Tanah ini sungguh ekstrim. Secara refleks kau mencari di celah-celah batu. Akhirnya, berhasil menemukan segenggam kecil akar rumput kering di balik batu nisan. Kau robek kain dari baju lusuh untuk membungkusnya. Menggali lubang dengan satu tangan di tanah hitam. Dengan hati-hati menanam akar rumput itu. Hah, padatkan. Lalu semprotkan air hujan yang kau kumpulkan dengan mulut. Setelah semua ini selesai, kau memandangi peta kecil teman barumu. Hanya tersisa satu pikiran di benakku. Harus dicoba. Tepat saat itu, kilatan cahaya emas tiba-tiba meledak di kepalamu. Ding. Mendeteksi perilaku bercocok tanam di area pemakaman. Sistem mata langit pencuri benih tercatat. Lokasi tanah saat ini. Makam Jian Xiu tak bernama. Kualitas. Wuxia. Telah ditanami. Hitungan mundur penyelesaian. 23 jam 59 menit 58 detik. Kau membeku. Panel emas semi transparan melayang di depan mata. Tulisan di atasnya terlihat sangat jelas. Sistem. Suaramu hampir tak keluar. Sistem mata langit pencuri benih telah terikat dengan inang. Pagi buta. Penjelasan. Menanam di pemakaman. Tanaman akan menyerap energi almarhum. Penyelesaian harian. Berdasarkan tingkat almarhum dan peringkat tanaman. Hadiah akan diberikan. Peringkat. Wu. Ding. Li. Jia. Dao. Petunjuk. Semakin kuat almarhum, semakin subur tanahnya. Semakin baik hadiahnya. Berusahalah membuka makam yang lebih tinggi tingkatannya. Kau menatap panel itu. Hou Jie menggulirkan tubuhnya dengan kasar. Kau menoleh. Memandang gundukan tanah tua tempat akar rumput terkubur di bawah kakimu. Lalu melihat batu nisan tanpa tulisan miliknya. Seorang Jian Xiu yang bahkan tak meninggalkan nama. Bercocok tanam di atas makam. Bisa membuatku kuat. Hitungan mundur penyelesaian. 23 jam 59 menit 21 detik. 24 jam. Kau duduk bersandar pada batu nisan yang dingin. Tubuh yang kelaparan gemetar. Tapi matamu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Penghinaan selama 3 bulan ini. Pemukulan. Kelaparan.
Hampir menghancurkanmu. Bukan tak pernah terpikir untuk melarikan diri. Tapi di luar penuh dengan monster buas. Dengan tingkat kultivasi tubuhmu yang seperti serangga aneh ini. Keluar berarti mati. Dan sekarang, jalan keluar ada di bawah kakimu. Tiba-tiba, dari jalan gunung utara terdengar langkah kaki dan cahaya api. Itu dua anak buah Wang Mang. Pagi buta. Yang tinggi kurus menyorotkan lentera ke arahmu. Mencemooh. Mandor Wang menyuruhku memberitahumu. Gubukmu sudah hilang. Diberikan kepada pendatang baru. Mulai hari ini, kau tidur di sini. Temani orang mati saja. Oh ya, Mandor Wang juga bilang, kalau pekerjaanmu di tanah ini tidak bagus, kau akan dikubur di sini juga. Keduanya meninggalkan tawa nyaring yang menusuk. Lalu berbalik pergi. Kau sama sekali tidak bergerak. Hanya menunduk melihat tanganmu yang penuh luka. Lalu memandang gundukan tanah kecil di tanah. 23 jam. Sudut bibirmu menyunggingkan senyuman dingin. Bersandar pada batu nisan. Wang Guan menutup matanya. Tunggu besok. Setelah penyelesaian, kau akan membuat Wang Mang tahu satu hal. Yang paling menakutkan di dunia ini. Bukan orang dengan tingkat kultivasi tertinggi. Tapi orang yang pandai bercocok tanam. Bab 2. Rumput pemotong jenggot. Begitu fajar menyingsing. Kau terbangun karena lapar. Perut rasa seperti diremas tangan. Asam lambung terus naik. Kamu tak sempat memikirkan hal lain. Pandangan pertama langsung tertuju pada gundukan tanah itu. Akar rumput itu ternyata belum mati. Bahkan lebih dari itu. Ia telah mengeluarkan tunas setinggi setengah inci. Namun warnanya bukan hijau. Melainkan abu-abu kebiruan. Seperti pedang miniatur. Tegak berdiri menancap di tanah. Kamu mendekat untuk melihat lebih jelas. Udaranya bahkan terasa tajam menusuk gigi. Wajahmu baru saja mendekat. Kulitmu sudah terluka mengeluarkan darah halus. Kamu mengangkat tangan menyentuhnya. Menatap tetesan darah di ujung jarimu. Pupil matamu tiba-tiba menyempit. Panel sistem muncul. Hitungan mundur penyelesaian. 1 jam 12 menit. Kamu tidak pergi. Hanya berjongkok di sana. Menatap tajam tunas aneh itu. Waktu berlalu detik demi detik. Akhirnya. Ding. Kilauan emas meledak. Penyelesaian harian telah selesai. Lahan. Kayu petarung pedang tanpa nama. Kualitas. Di bawah benda. Tanaman. Rumput liar tak dikenal. Peringkat penyelesaian. Di bawah ding. Hasil. Rumput liar menyerap niat pedang petarung pedang. Bermutasi menjadi rumput pemotong kumis. Sebelum suara selesai. Tunas di depan matamu mulai tumbuh liar. 3 tarikan napas. Ia melonjak dari setengah inci menjadi 1 kaki. Daunnya ramping dan tajam. Memancarkan kilau logam. Angin bertiup. Daun rumput bergetar halus. Sebuah batu di sampingnya langsung terbelah dengan potongan halus. Kamu menarik napas dingin. Hadiah tambahan. Pedoman pemotong kumis. Teknik tingkat rendah. Telah otomatis ditransfer ke lautan ingatanmu. Aliran informasi tiba-tiba membanjiri pikiranmu. Sebuah ilmu pedang paling dasar. Hanya memiliki satu gerakan. Menarik. Bergerak berarti menarik. Menarik pedang berarti menebas. Sederhana. Kasar. Langsung. Energi spiritual dalam tubuhmu bahkan mulai berputar sendiri mengikuti jalur pedoman pemotong kumis. Kamu membuka mata. Pandanganmu sudah sama sekali berbeda. Bisa digunakan. Dengan hati-hati kamu mencabut rumput pemotong kumis beserta akarnya. Daunnya bergetar halus di tanganmu. Tapi tidak melukai kulitmu. Seolah telah mengenalimu. Kamu menyelipkannya di pinggang. Panel sistem muncul lagi. Peringatan. Energi lahan ini hampir habis. Disarankan membuka lahan baru. Area tanam yang disarankan. Pemakaman murid gerbang luar. Tegak. Di atas ding. Di bawah puncak. Kamu berdiri. Memandang ke arah pemakaman resmi 200 langkah di selatan. Di sana. Di bawah yurisdiksi langsung Raja Kura-Kura. Ingin masuk untuk bercocok tanam. Tidak bisa melewatinya. Kamu meraba rumput pemotong kumis di pinggang. Ekspresi wajahmu menjadi dingin. Tidak bisa melewati. Kalau begitu, jangan dilewati. Kamu berjalan ke selatan dengan langkah mantap. Pemakaman murid gerbang luar jauh lebih teratur daripada lereng tandusmu. Kamu berkeliling. Akhirnya berhenti di depan batu nisan bertuliskan makam murid gerbang luar Yaoyan. Lahan. Makam petarung pedang gerbang luar Yaoyan. Status. Di bawah puncak. Almarhum Yaoyan semasa hidupnya mencapai tingkat ke-9 tubuh fisik. Ahli dalam ilmu pedang. Ini tempatnya. Kamu segera menggali lubang di samping batu nisan. Mengubur beberapa biji sayuran liar tak dikenal yang ditemukan. Untuk menanam 6 sayuran liar tak dikenal. Hitungan mundur penyelesaian. 24 jam. Setelah menyelesaikan semuanya, kamu bersandar pada batu nisan Yaoyan. Memejamkan mata dan merenung. Namun, matahari baru saja terbenam. Suara langkah kaki berat membangunkanmu. Itu Wang Mang. Dia membawa 4 orang. Berjalan mendekat dengan wajah penuh amarah. Pandangannya menyapumu. Lalu jatuh pada tanah yang baru dibalik di belakangmu. Wajahnya langsung menghitam. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Kamu tetap bersandar pada batu nisan tanpa bergerak. Hanya mengangkat mata memandangnya. Kamu yang menyuruhku bertani. Maka aku datang. Otot wajah Wang Mang berkedut. Memberi isyarat mata pada seorang pria kuat di belakangnya. Orang itu segera maju. Mengangkatmu seperti menendang anak ayam. Budak rendahan. Ini tempat yang pantas untukmu. Pulang ke batu nisan tak bernamamu. Wang Mang berjalan mengelilingi batu nisan. Melihat biji yang baru kamu tanam. Dia mengangkat kaki hendak menginjaknya. Sorot matamu tiba-tiba menjadi dingin. Aku sarankan jangan diinjak. Suaramu tidak keras.
Tapi kaki Wang Mang terhenti di udara. Bukan karena takut padamu. Tapi karena nada bicaramu terlalu tenang. Tenang sampai membuatnya merasa ada yang tidak beres. Beberapa saat kemudian Wang Mang tertawa sinis. Kau mengancamku. Dia menginjak dengan keras. Menggiling tanah hingga hancur. 6 biji terlempar keluar. Sampah yang tubuhnya bersih dari satu serangga pun berani melotot padaku. Wang Mang membungkuk. Menepuk wajahmu dengan keras. Sebelum matahari terbenam besok. Keluarlah dari Suange Pavilion. Setelah berkata demikian, dia pergi tertawa terbahak-bahak bersama anak buahnya. Kamu dilempar ke tanah. Memandangi biji-biji yang berserakan. Diam untuk waktu yang lama. Lalu kamu perlahan bangkit. Satu persatu. Mengumpulkan kembali biji-biji itu. Menguburnya kembali ke dalam tanah. Memadatkan tanah. Meletakkan batu. Menyiram air. Gerakannya persis seperti sebelumnya. Teratur seperti mesin tanpa emosi. Kamu membersihkan tanah di tangan. Memandang arah kepergian Wang Mang. Sebelum matahari terbenam besok. Kamu menunduk melihat antarmuka sistem. Hitungan mundur penyelesaian. 17 jam 43 menit. Masih ada waktu. Kamu meraba Zansu Grass di pinggang. Daunnya bergetar halus di ujung jarimu. Seperti merespons niat membunuhmu. Kamu kembali bersandar pada batu nisan. Memejamkan mata. Mulai berlatih Zansu Jue dalam pikiran dengan sisa energi spiritual. Di bawah sinar bulan. Sosok kurus duduk di atas gundukan kuburan. Daun rumput di pinggang memancarkan cahaya dingin. Kamu menunggu fajar. Menunggu penyelesaian. Setelah penyelesaian. Jika Wang Mang berani menginjak tanamanmu lagi. Kaki itu tidak perlu lagi. Fajar tiba. Kamu membuka mata. Bangun tepat saat sinar matahari pertama memasuki hutan batu nisan. Zansu Jue telah kau latih sepanjang malam. Sedikit energi spiritual dalam tubuhmu. Akhirnya bisa bergerak sesuai keinginan. 3 menit terakhir hitungan mundur penyelesaian. Kamu berjongkok di depan batu nisan Yoyan. Menatap tajam 6 tunas muda yang baru muncul. Di tepi daun. Pola perak samar-samar terlihat. 3, 2, 1. Ding. Kilau emas meledak. Penyelesaian harian telah selesai. Lahan. Makam Yoyanzi. Perbaikan gerbang luar. Tegak lurus. Di bawah. Tanaman. Sayuran liar tak dikenal. 6. Penilaian penyelesaian. Di atas. Hasil. Sayuran liar bermutasi menjadi sayuran pemotong kumis. Setelah dimakan, sementara mendapatkan status tubuh kuat. Kekerasan kulit seluruh tubuh setara dengan besi tempa. Kata-kata belum selesai diucapkan. 6 tunas sayuran liar itu seketika mengeluarkan bilah setengah kaki. Daunnya sempit panjang. Seperti 6 pedang pendek hijau zamrud. Hadiah tambahan. Peningkatan tingkat kultivasi. Tubuh memasuki tahap kedua. Aliran hangat membanjiri dari bawah kaki. Seketika menyapu seluruh anggota tubuh dan tulangmu. Rasanya itu. Seperti dasar sungai yang kering 3 bulan akhirnya menunggu banjir. Tubuh memasuki tahap kedua. Tahap ini adalah jarak dari neraka ke dunia manusia. Kau meraih dan memetik 1 batang sayuran pemotong kumis. Langsung memasukkannya ke mulut. Rasanya ternyata enak. Manis segar dengan sentuhan rasa logam. Sari sayuran meluncur ke perut. Rasa lapar lenyap seketika. Kemudian, permukaan kulitmu memancarkan lapisan cahaya samar. Status tubuh kuat telah diaktifkan. Durasi 60 menit. Kau mencubit lenganmu. Keras seperti lempengan besi. Kau berdiri. Dengan gesit mencabut 5 batang sayuran pemotong kumis sisanya. Membungkusnya dengan kain dan menyimpannya di dada. Lalu, kau menengadah melihat ke selatan. Wang Mang menyuruhmu keluar dari lembah Suanming sebelum matahari terbenam. Baiklah, ini akan mencarimu. Kau melangkah. Langsung menuju balai barang rongsokan gerbang luar. Balai barang rongsokan. Wilayah kekuasaan Wang Mang. Saat kau tiba, pintu depan sudah dikerumuni belasan pekerja yang antre menerima jatah. Melihatmu. Semua pandangan tertarik seperti oleh batu magnet. Itu kan Ling Chen. Dia masih berani datang. Bukankah Mandor Wang menyuruhnya pergi? Pasti datang untuk bersujud memohon ampun. Sampah tak berguna. Kau pura-pura tuli. 2 tukang pukul berbadan besar segera menghadangmu. Salah satunya menyipitkan mata. Penuh dengan cibiran. Berhenti. Mandor Wang bilang. Tidak mau bertemu denganmu. Aku bukan datang untuk berunding. Nada suaramu datar. Dia menginjak tanahku kemarin. Harus mengganti rugi. Kedua tukang pukul itu saling pandang. Lalu meledakkan tawa kasar. Minggir. Suara itu bukan darimu. Berasal dari lantai atas. Itu Wang Mang. Dia menggigit sebatang rumput. Bersandar di jendela lantai 2. Memandangmu seperti melihat seekor serangga busuk. Benar-benar. Dia meludahkan rumput itu. Menepuk-nepuk tangan. Aku menginjak tanahmu. Tanah kuburan busuk itu pantas disebut tanah. Dia melambaikan tangan. 4 tukang pukul segera mengepungmu. Hari ini kau yang pergi sendiri. Atau biar saudara-saudara angkat kau pergi. Para pekerja di sekitar mundur dengan sendirinya. Tak ada yang berani bersuara. Kau melangkah maju. Alis Wang Mang terangkat. Wajah kesalnya berubah muram. Tidak tahu terima kasih. Dia mengangkat tangan. 6 tingkat kekuatan tubuh diisi penuh di telapak tangan. 1 tamparan keras mengarah ke wajahmu. Tamparan ini cukup untuk melukai parah kepalamu. Prak. Suaranya nyaring. Tapi ada yang tak beres. Kepalamu sama sekali tak bergerak. Telapak tangan Wang Mang terasa nyeri hebat. Seperti menepuk besi membara. Dia menunduk melihat.
Meridiannya terguncang. Sakitnya tak tertahankan. Pupil mata Wang Mang menyempit tiba-tiba. Kau memiringkan kepala. Di sisi wajah yang ditampar itu, kulitnya memancarkan cahaya samar. Tubuh terang. Sudah kukatakan. Suaramu tak keras, tapi setiap kata seperti paku menancap di hati semua orang. Kau menginjak tanahku. Harus ganti rugi. Wajah Wang Mang berubah drastis. Refleks mundur selangkah. Berbalik ke pemuda di sampingnya. Petugasan. Petugasan itu melangkah maju. Memandangmu dengan dingin. Seorang pelayan berani buat keributan di balai perkakas. Dia menggenggam gagang pedang. Aura tingkat 8 tubuh dekat menghujam ke bawah. Namun, kau berdiri tegak. Cahaya berkilau di kulitmu. Menahan sebagian besar tekanan. Tapi kau tahu. Benda ini ada batas waktunya. Dan hanya bisa bertahan. Kau butuh menyerang. Tanganmu meraih pinggang. Menggenggam rumput pemotong kumis itu. Tepat saat kau menyentuhnya. Daun rumput bergetar hebat. Kilau logam di helaiannya meledak. Cahaya dingin menyilaukan. Petugasan mengerutkan kening. Dari sebatang rumput. Dia mencium bahaya mematikan. Cari mati. Dia menghunus pedang. Sinar pedang tajam mengarah ke kepalamu. Kau tak menghindar. Kau mencabut rumput. Tangan kiri menahan akar rumput. Tangan kanan menjepit ujung daun. Gerakannya persis dengan metode pemotong kumis pakis. Cabut. Sinar abu-abu kebiruan melesat dari daun rumput. Terlalu cepat untuk dilihat siapapun. Hanya terdengar 2 suara retakan. Suara pertama. Pedang panjang petugasan patah jadi 2. Suara kedua. Kekuatan spiritual Wang Mang di lengan buyar. Seluruh kultivasinya hancur. Gelombang energi bergejolak. Wang Mang menatap bahunya yang kosong. Pikirannya kosong. Detik berikutnya. Rasa sakit tak terhingga baru menyergap. Dia terjatuh berlutut. Seluruh tubuhnya lemas. Refleks ingin mendorongmu dengan lengan sisa. Kau menghindari potongan lengan itu. Menepuk wajahnya dengan tangan. Gerakannya sama seperti saat dia menepuk pipimu. Sudah kukatakan. Jangan injak tanahku. Makam Yaoyan sudah dipanen. Kau butuh lahan baru. Tepat saat itu, sistem memunculkan pesan baru. Terdeteksi lahan berkualitas tinggi di area makam murid luar. Petunjuk lahan baru. Murid dalam menyendiri. Makam Chen Xuan. Kualitas. Kultivasi almarhum, cermin laut spiritual. Warisan mengandung konsentrat racun tinggi. Peringatan. Tingkat mutasi tanaman di lahan ini sangat tinggi. Harap bersiap dengan cepat. Kau menatap 2 kata, mutasi tinggi, di panel. Langkahmu sedikit terhenti. Dari pemahaman hingga dasar. Mengubahmu dari pelayan kelaparan. Menjadi orang tangguh yang bisa mengalahkan musuh kuat. Kalau begitu jalan pemahaman. Kau menyeringai. Mempercepat langkah. Di belakang. Jeritan Wang Mang. Akhirnya menarik lebih banyak orang. Tapi itu sudah tak ada hubungannya denganmu. Sekarang hanya satu hal yang memenuhi pikiranmu. Di atas gundukan kuburan di area dalam. Apakah bisa menanam sawi? Telah berjaga sepanjang malam di depan makam Chen Xuan. Menunggu sepanjang malam. Aura kematian di pemakaman dalam. 10 kali lebih pekat daripada area luar. Kabut abu mengalir menempel di tanah. Seperti makhluk iblis. Kau bersandar pada batu nisan. Hanya memperlihatkan sepasang mata. Menatap tajam 3 gundukan tanah kecil itu. Tengah malam. Biji sawi mulai bertunas. Kecepatannya tidak normal. 3 tunas hijau pekat menyembul dari tanah beracun. Tepi daunnya memancarkan warna ungu yang aneh. Bau pahit di udara semakin pekat. Hingga terasa asam. Membuat hidungmu tidak nyaman. Kau mundur sedikit. Menjaga jarak. Status tubuh sehat sudah lama hilang. Sekarang dirimu. Hanyalah tubuh mendekati tingkat kedua. Kemampuan tahan racun hampir nol. Ujung jari yang terkena tanah beracun. Sudah membiru. Seperti noda tinta. Ini sudah cukup. Sebelum fajar. Kau menyelinap kembali ke area pemakaman luar. Penjaga pintu masuk baru berganti shift. Melirikmu sebentar. Belum mati. Kau mengabaikannya. Kembali ke area batu nisan tak bernama. Mencari sudut untuk duduk. Sayur zancu sudah lama tercerna. Perut rasa kosong seperti dibersihkan. Kau mulai menghitung waktu. Masih 16 jam lagi. Baru bisa memanen. Kau menutup mata. Menggerakkan teknik zancu. Menggunakan energi spiritual tipis untuk menahan lapar. Saat tengah hari. Suara datang dari pintu masuk pemakaman. Itu Liu Feng. Dia membawa seorang pelayan yang membawa kotak makanan. Masuk ke dalam. Kotak makanan diletakkan tidak jauh darimu. Semangkuk bubur putih. 2 buah mantou. Masih mengepul panas. Kau menatapnya. Tidak bergerak. Liu Feng berdiri dengan tangan di belakang. Wajahnya seperti tersenyum tapi tidak. Akui kesalahanmu. Bersumpah setia pada sekte. Akui bahwa rumput itu adalah pedang. Serahkan. Masalah ini selesai. Kau tetap jadi pelayanmu. Aroma bubur terbawa angin. Perutmu bergemuruh sekali. Kau berdiri. Berjalan ke kotak makanan dan berjongkok. Mengambil mangkuk bubur itu. Didekatkan ke hidung dan dicium. Detik berikutnya. Tanganmu miring. Bubur putih tumpah ke tanah. Sayang sekali. Kau mengembalikan mangkuk kosong. Buburnya ditambahi bahan. Aromanya aneh dan menusuk. Aku lama di ladang. TK terhadap racun. Senyum Liu Feng membeku di wajah. Bubur memang ditambah ruanjin powder. Dia berencana setelah kau memakannya.
Tubuhmu lemas tak berdaya. Baru memaksamu menyerahkan barang. Menghancurkanmu sepenuhnya. Dia tidak mengerti. Seorang pelayan. Bagaimana bisa menciumnya? Hidungmu cukup tajam. Liu Feng menyimpan senyumnya. Berbalik dan pergi. Melemparkan kata-kata tanpa menengok. Kalau begitu teruslah kelaparan. 3 hari. Kau tidak akan tahan 3 hari. Kau menatap bubur yang meresap ke tanah. Perutmu kembali keroncongan. Perutku keroncongan lagi. Bukan 3 hari. Melainkan 12 jam. Bertahanlah 12 jam lagi. Di tengah malam. Kau menyelinap lagi ke area makam itu. Kelaparan telah menyebar ke seluruh tubuh. Setiap langkah terasa seperti menginjak kapas. Kau menemukan batu nisan Chen Xuan. Lalu berhenti. 3 batang sawi telah tumbuh. Tidak. Itu bukan sawi. 3 tanaman setinggi 1 kaki. Daunnya berwarna ungu pekat. Penuh dengan pola misterius. Batangnya jernih dan transparan. Cairan hijau gelap terlihat mengalir di dalamnya. Seperti pembuluh darah. Rasa pahit sebelumnya menghilang. Digantikan oleh aroma dingin yang lembut. Sekali hirup. Bahkan rasa lapar pun mereda. Tanah beracun di depan makam Chen Xuan telah berubah menjadi abu-abu pucat. Racunnya telah terserap habis. Di panel sistem. Hitungan mundur mencapai 0. 10. 9. 8. 3 sayuran ungu pekat bersinar bersamaan. Cahaya memancar ke segala arah. 3. 2. 1. Ding. Penyelesaian harian selesai. Lahan. Tanah beracun gerbang dalam. Makam Chen Xuan. Kualitas. Di bawah. Tanaman. Sawi 3. Peringkat penyelesaian. Sedang. Hasil. Sawi bermutasi menjadi sayuran roh beracun. Atribut 1. Setelah dimakan, memperoleh tubuh kebal racun secara permanen. Serta imunitas penuh terhadap racun di bawah ini. Atribut 2. Daun dapat melepaskan area racun pekat. Di dalam area, mereka di bawah Ling Haijing kehilangan kemampuan bergerak dalam 3 napas. Hadiah tambahan. Peningkatan kultivasi. Puncak tubuh jasmani. Kosong. Energi spiritual 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Membalik dari bawah tanah ke dalam tubuhmu. Tubuh jasmani tingkat 3. 4. 5. Terus melonjak. Lapisan gas abu-abu meledak di permukaan tubuh. Itu adalah kotoran dan luka lama yang tersapu energi spiritual. 8. 9. Puncak. Tulang berderak. Otot terbentuk kembali. Organ dalam seperti dicuci air hangat. 3 bulan dipukuli. Bekas siksaan kelaparan lenyap seketika. Kau mengepalkan tangan. Sendi tulang berderak keras. Puncak tubuh jasmani. Tapi kau tahu. Kartu trufmu bukanlah kultivasi. Kau meraih sehelai daun sayuran roh beracun. Memasukkannya ke mulut. Langsung meleleh. Cairan dingin menyebar ke seluruh tubuh. Setiap selmu dikode ulang. Tubuh kebal racun. Berhasil. Dengan hati-hati kau mencabut 3 sayuran itu beserta akarnya. Membungkusnya dengan kain dan menyimpannya di dada. Kau baru saja bersiap pergi. Tiba-tiba sistem mengeluarkan peringatan. Peringatan. Terdeteksi fluktuasi energi spiritual di pintu masuk pemakaman. Jumlah 6. Kultivasi tertinggi. Ling Haijing awal. Penilaian. Target sedang berkumpul menuju pemakaman. Kakimu membeku. 6 orang. 6 orang. Seorang Lin Haijing. Ada yang mau menginjak ladangmu. Di pelukanmu tersimpan 3 sayuran baru dipanen. Senyuman di wajahmu seketika menghilang. Liu Feng. Kau berbalik arah. Berjalan cepat menuju area makam luar. Siapa berani sentuh kebun sayurmu? Kau akan tunjukkan padanya arti kehancuran sejati. Baru saja kau merangkak melewati tembok rendah. Terlihat 6 obor menyala di ujung utara area makam luar. Obor-obor itu menyebar membentuk kipas. Bergerak maju ke dalam hutan batu nisan. Target. Lin Haijing 1 orang. Jarak 120 zang. Itu Liu Feng. Dia datang sendiri. Di belakangnya mengikuti 5 orang berbaju hitam. Membawa pisau pendek khusus tebas. Sekilas terlihat seperti pembunuh bayaran dari luar. Tuan Liu. Area utara sudah digeledah. Orangnya tidak ada. Sudah 2 hari tanpa makanan. Mau lari kemana lagi? Liu Feng menendang sebuah batu. Aku ingin melihat orangnya. Kau menempel di bayangan hutan batu nisan. Bersiap memutar jalan setelah mereka selesai menggeledah. Wan Duyu lincai di pelukanmu. Adalah nyawamu. Tak boleh ada celaka. Namun, 2 orang berbaju hitam berjalan ke sisi barat hutan batu nisan. Itu ladang pertama yang kau buka. Benih akar lumut yang kau tanam kemarin. Sudah mulai bertunas. Tuan Liu. Di sini ada yang mengolah tanah. Liu Feng mendekat. Berjongkok. Mengambil sepotong tunas dan menggosok-gosoknya. Bercocok tanam. Nadanya penuh ejekan. Seorang pesuruh penjaga makam. Menanam sayur di atas kuburan. Orang berbaju hitam di sampingnya terkekeh. Orang aneh. Wajah Liu Feng perlahan menjadi muram. Bisa tenang bercocok tanam dalam situasi terjepit. Entah dia gila. Atau punya keberanian. Apapun itu. 2 kata. Hancurkan semuanya. Seorang berbaju hitam langsung mengangkat kaki. Sepatu bot kulitnya menginjak keras ke tanah gembur. 1 hentakan pendek. Tunas patah. Orang berbaju hitam lain berjalan ke samping makam Yaoyan. Sekali tendang menghancurkan tanah yang kau tumpuk rapi. Butiran gandum yang kau pilih dari remah roti terinjak ke celah batu. 4 petak ladang. Waktu sempat minum secangkir teh. Semua terinjak rata. 30 zang jauhnya. Kau berjongkok di balik batu nisan. Tak bergerak sedikit pun. Kau melihat tunas-tunas itu terinjak patah.
Labu hancur terinjak. Tangan kanan yang menempel di batu nisan makin mengencang. Batu nisan yang keras retak sedikit demi sedikit di bawah cengkeraman. Berubah menjadi debu. Di kehidupan sebelumnya. Ladang percobaanmu juga dirusak paksa. Kau tak berkata sepatah kata. Karena berkata pun tak ada gunanya. Tapi di sini berbeda. Di sini. Berkata itu ada gunanya. Sudah digeledah semua. Tak ada bayangan orang. Liu Feng mengerutkan kening. Akhirnya berhenti mencari. Menggunakan energi spiritual menyebarkan suara ke seluruh area makam. Ling Chen. Aku tahu kau ada. Keluar. Serahkan rumput itu. Aku biarkan kau hidup. Hutan batu nisan sunyi. Liu Feng terkekeh dingin. Menganggukkan dagu ke arah seorang berbaju hitam. Orang itu paham. Menghunus pisau pendek. Mengaduk-aduk tanah dengan bengis. Menghancurkan seluruh ladang secara total. Katanya orang kampung seperti ini paling peduli pada tanahnya. Suara Liu Feng datar tanpa emosi. Kalau begitu, gali seluruh tanahnya. Gali sampai dia merasa sakit hati. Pisau merusak setiap akar yang tersisa. Pada saat itu, kamu berdiri. Kamu langsung berjalan keluar dari balik batu nisan. Menginjak cahaya bulan. Langkah demi langkah mendekati Liu Feng. 6 orang. 5 pedang. Serentak mengarah padamu. Alis Liu Feng berkerut. Dia merasakan aura MU tidak biasa. Energi darahmu penuh bagaikan binatang buas. Tapi kamu tidak memandangnya. Pandanganmu melampauinya. Jatuh pada gumpalan lumpur yang hancur di dekat kakinya. Dia mati selama 3 tarikan napas. Lalu mengangkat kepala. Kamu menginjak sayuranku. Suaramu sangat pelan. Pelan seperti bicara sendiri. Yang Liu Feng rasakan bukan ketakutan. Melainkan kemurnian. Kemarahan yang membuat jantungnya berdebar. Kamu merogoh ke dalam baju. Membuka kain pembungkus pedang. Saat daun ungu tua terbentang. Suhu udara turun drastis. 5 pembunuh bayaran hampir serentak mundur selangkah. Naluri mereka berkata. Sayuran itu lebih berbahaya dari semua racun yang pernah mereka lihat. Liu Feng bergumam ketakutan. Apa itu? Aku yang menanamnya. Kamu menyeret Wan Du Yulincai. Maju selangkah. Kamu menginjak tanahku. Menghancurkan bibitku. Kamu melangkah lagi. Menurut aturan bertani kami. Kamu melangkah ketiga kalinya. Suaramu dingin menusuk tulang. Perusak tanaman pasti membayar akibatnya. Di tanganmu, Wan Du Yulincai terseret. Berhenti di depan dada. Seperti membawa hadiah mematikan. Pedang 5 orang berbaju hitam telah terangkat. Tapi tak ada yang berani bergerak. Aroma dingin yang dipancarkan sayuran itu. Tercium nyaman. Tapi naluri mereka yang bergelut di dunia hitam berteriak keras. Benda ini tidak biasa. Kamu melirik mereka. Lalu menunduk melihat kebun yang terinjak-injak. Akar putus. Tenaga aliran hancur. Tunas remuk di sela batu. Kamu menghela napas. Melemparkan Wan Du Yulincai ke depan. Seperti melempar kertas. Sayuran itu tidak jatuh ke tanah. Detik berikutnya. Daun ungu tua meledak di udara. Pola di urat daun bersinar cahaya hijau gelap. Seperti lilin meleleh. Dalam sekejap memenuhi tanah. Lingkungan beracun. Dalam radius 30 sang. Kabut hijau gelap memenuhi seluruh hutan batu nisan dalam satu tarikan napas. Yang pertama kehilangan kemampuan bergerak. Adalah orang berbaju hitam terdekat darimu. Pedangnya masih terangkat. Tubuhnya langsung terjungkir ke depan. Wajah menghantam tanah. Suara gedebuk. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Berjatuhan satu persatu. Yang kelima paling cepat bereaksi. Menahan napas lalu berlari. Namun, baru 2 langkah. Dia melihat tangannya sendiri. Ujung jari hingga pergelangan sudah membiru keunguan. Mulutnya terbuka. Tak ada suara keluar. Jatuh tersungkur. 5 orang tak mampu berdiri. Kabut hijau gelap. Terus mengalir ke Liu Feng. Dia mundur 3 langkah. Perlindungan cermin Lin Hai nyaris menahan kabut racun. Tapi langkahnya jelas goyah. Di hadapan semua mata. Seorang pelayan yang baru 2 hari patah. Sekadar melempar seikat sayuran. Mengalahkan 5 pembunuh berbadan terlatih. Benda ini. Dari mana asalnya? Suara Liu Feng. Untuk pertama kalinya tertutup retakan. Kau mengabaikannya. Berjalan ke tepi petak sawah dan berjongkok. Mengambil sepotong akar lumut yang terinjak patah. Menggosoknya di tangan. Sudah busuk. Tak bisa ditanam kembali. Kau membuang akar yang hancur itu. Berdiri. Menyapu tanah di tangan. Menatap Liu Feng. Benih yang ditanam. Sudah kukatakan. Aku seorang petani. Kau menatapnya. Kata demi kata terucap jelas. Tinggalkan petunjuk. Kau menginjak 4 petak tanahku. Menghancurkan bibitku. Barang-barang ini tak bisa kuhitung. Berdasarkan siklus tanam dan biaya pemulihan tanah. Kau terdiam sejenak. Kau tak mampu mengganti rugi. Akhirnya dia menangkap aura MU. Puncak cermin raga. 2 hari lalu masih tingkat 2. Siapa sebenarnya kau? Kau tak menjawab. Melainkan menarik rumput Shansu dari pinggang. Daun rumput melenting lurus. Ujungnya mengumpulkan cahaya pedang semi-transparan. Liu Feng akhirnya bergerak. Baja biru mengeras menjadi zirah. Telapak kanannya menendang keluar. Energi spiritual membentuk mata pisau. Menebas ke arah wajahmu. Cermin lautan spiritual melawan cermin raga. Tak butuh keahlian. Hanya penghancuran langsung. Kau menyamping. Pisau energi spiritual melesat melewati telingamu. Dekat. Hidungmu hampir menyentuh dadanya. Pada jarak ini, keunggulan cermin lautan spiritual tertekan seminimal mungkin. Sementara kekuatan ledakan puncak cermin raga MU terangkat maksimal. Kau meninju. Kepalan tangan diselubungi cahaya hijau gelap. Kekuatan jahat dari tubuh kebal racun.
Baja Liu Feng retak seketika saat tinju menyentuh. Bukan hancur dipukul, tapi terkikis. Hah! Suara meridian dada pecah semua terdengar samar. Seluruh tubuh Liu Feng terlempar, menghantam patahkan sebuah nisan. Dia terjatuh ke tanah. Energi kotor bergolak dalam tubuh. Luka parah. Dia berjuang mengangkat tangan. Baja berkilat sebentar lalu padam. Kau mendekat. Memandangnya dari atas. Semut seharusnya tetap di tanah. Kau mengulangi ucapannya hari itu. Kau benar. Aku semut petani. Tapi kau lupa satu hal. Kau berjongkok. Mengambil segenggam tanah di hadapannya. Kekuatan lembah setelah tumbuh bisa menekan segalanya. Racun menyusup ke meridian. Bola mata Liu Feng bergerak terakhir kali. Memandang beberapa tunas yang terinjak hancur. Sampai mati dia tak paham. Mengapa kau berani bertindak untuk beberapa helai rumput? Kau mengambil buku tipis berstempel babi dari pinggang Liu Feng. Menyimpannya di dada. Ini bukti kuat dia merencanakan pembunuhan. Kau menggeledah 5 orang berbaju hitam. Menyita 3 pisau pendek. 17 keping spirit stone rendah. Dan sebungkus makanan kering. Kau menggigit sepotong sereal keras. Sambil mengunyah berjalan kembali ke petak sawah. Tiba-tiba berjongkok setengah. Mengeluarkan 3 biji sayuran terakhir. Satu persatu menekannya ke lembah. Sebelum pergi, selesaikan menanam teh ini. Pindah rumah cepat. 1 helai rumput. 2 batang sayur. 3 bilah pisau. 17 keping spirit stone. Setengah bungkus pena. Murid dalam penjaga jembatan menerima token MU. Pandangannya tertuju pada wajahmu. 100. Dan menyapu tinjunya ke atas sandal jerami yang memperlihatkan jari kaki. Kaulah penjaga makam baru itu. Ya. Kata, "Oh, itu ditarik panjang." Seperti melihat seekor keledai masuk ke dapur kekaisaran. Kau tak peduli. Melewati jembatan batu. Melangkah masuk ke area makam gerbang dalam. Energi spiritualnya 3 kali lipat dari gerbang luar. Begitu pula energi kematiannya. Racun tak menembus, tubuh bergerak otomatis. Hanya menyisakan energi spiritual murni. Nyaman. Kau mengamati sekeliling. Batu nisan obsidian. Batu nisan besi dingin. Batu nisan giok spiritual. Di panel sistem, penanda-penanda rapat memenuhi pandangan. Kuning. Kumpulkan. Ungu. Dan masih ada. Kau berbisik pelan. Di kedalaman hutan batu nisan. Sebuah penanda merah gelap. Tingkat Jia. Kau tekan kegelisahan di hati. Menyusuri jalan batu ke dalam. Saat membelok di barisan batu nisan ketiga. Dari depan terdengar suara perdebatan sekelompok murid gerbang dalam. Ini makam sesepuhan. Prasastinya menyembunyikan teknik tingkat Chuan. Siapa yang paham duluan, dialah yang dapat. Omong kosong. Sesepuhan adalah ahli pedang. Harusnya jadi milik aliran pedang kami. Sudah bersiap untuk menghindar. Tapi, seorang murid inti berbaju putih menghalangi jalanmu. Kau siapa? Dia menatapmu dari atas ke bawah. Pandangan penuh jijik. Penjaga makam. Penjaga makam. Dia seperti mendengar lelucon terbesar. Menoleh dan berteriak ke kerumunan. Hei! Lihatlah semua. Area makam gerbang dalam kedatangan orang kampungan. Belasan pasang mata serentak mengarah ke sini. Diikuti gelak tawa. Tingkat apa? Puncak tubuh fisik. Ambang batasnya serendah ini. Sekop demi sekop membalik tanah yang terinjak-injak. Saat kau merapikan gundukan terakhir. Langit musim dingin mulai memutih. Tiba-tiba. Dari kejauhan terdengar langkah kaki tergesa. Disertai fluktuasi energi spiritual jauh lebih kuat dari Liu Feng. Kau berdiri tegak. Tangan masih menggenggam sekop. Di jalan gunung luar hutan batu nisan. 7-8 lentera bergerak cepat. Yang memimpin adalah seorang tua berjubah abu-abu. Rambut dan janggut putih semua. Kakinya menginjak cahaya spiritual keemasan. Melayang di udara. Mendeteksi pendekatan kultivator tingkat tinggi. Tingkat Yubu. Shen Qiaojing. Dia menginjak tanahku. Kau berkata. Orang tua berjubah abu-abu diam selama 2 tarikan napas. Lalu, dia tersenyum. Menarik. Orang tua itu mengibaskan lengan bajunya. Cahaya spiritual mengangkat jasad Liu Feng. Aula penegak hukum gerbang luar akan memeriksa Liu Feng. Melakukan kekerasan di wilayah bulan. Akan dihukum sesuai peraturan sekte. Dia menatapmu kembali. Pandangannya jatuh pada gundukan tanah yang baru di balik itu. Namamu Ling Chen. Ya. Mulai hari ini. Bukan pelayan biasa lagi. Orang tua itu melemparkan sebuah token hitam. Kau menangkapnya. Di depan token terukir, gerbang dalam. Di belakangnya sebuah makam. Penjaga makam area makam gerbang dalam. Suara orang tua itu tanpa emosi. Besok pindah ke dalam. Setelah berkata, dia berbalik dan pergi. Kau menggenggam token itu. Berdiri di depan petak sawah. Cahaya mentari menyinari wajahmu. Membuat matamu berkilauan. Area makam gerbang dalam. Serta, tanda kelas unggul terlintas di pikiranmu. Kau menunduk melihat tanah yang terbalik. Jangan halangi jalan, saudara. Minggir. Jangan kotorkan bajuku dengan lumpur. Kau tak membawa senjata. Perhatianmu tertuju pada tanah di bawah kaki mereka. Struktur tanahnya gembur. Kaya akan energi spiritual. Terus berjalan ke dalam hutan batu nisan.
Setelah berjalan sekitar seperempat jam, jalan batu terputus. Tanda merah gelap itu semakin dekat. Kau menyibakkan semak duri. Pandanganmu tiba-tiba terbuka lebar. Reruntuhan sebuah makam. Batu nisannya patah menjadi 3 bagian. Ukiran di nisan telah terhapus. Hanya tersisa karakter, kertas, yang samar. Tekanan tak terlihat mengalir dari arah batu nisan. Membuat lututmu tertekuk. Bukan racun, melainkan tekanan halus. Mendeteksi lahan berkualitas tinggi. Lahan. Jari patah zaman purba. Tegak. Kelas unggul. Tidak lengkap. Mampu menembus tanah yang keras. Sesuatu terlintas di benakmu. Lobak putih. Tidak masuk akal. Menanam lobak putih di jari patah zaman purba. Tapi di kehidupan sebelumnya di gurun. Lapisan tanah setebal setengah meter tak mampu menghentikannya menembus. Kau menelan sisa-sisa kuas terakhir. Memandangi tanda merah gelap yang berdenyut seperti jantung di panel. Kau berjongkok. Masih menggunakan tangan untuk membalik tanah. Tawa para bakat langit terdengar dari kejauhan. Mengejek si kaki lumpur yang makan tanah. Kau tak mengangkat kepala. Kau memikirkan masalah yang lebih praktis. Biji lobak. Dari mana mendapatkannya? Biji lobak tidak sulit ditemukan. Di sudut timur laut area makam gerbang dalam, kau menemukan gubuk reok. Kuncinya sudah berkarat mati. Kau tendang hingga terbuka. Isinya penuh sampah. Tapi di sudut kotak tua, kau menemukan bungkusan kertas minyak. 7 biji. Masih hidup. Kau tak tahu apakah ini lobak. Tapi berani mengambil risiko. Kau menyimpan biji-biji itu. Mengangkat sekop besi yang sudah tumpul. Sekalian menyekop setengah sekop lumpur busuk dari tumpukan tanah ungu di luar gubuk. Bau busuk yang menyengat. Di kehidupan sebelumnya membuat pupuk kompos. Barang ini butuh fermentasi setidaknya 20 hari. Sekarang tak ada kondisi. Terpaksa dipakai. Satu tangan mengangkat sekop. Satu tangan membawa setengah sekop pupuk kandang. Berjalan ke dalam hutan batu nisan. Saat melewati tanah lapang di tengah, para bakat langit masih ada. Jumlahnya bertambah. 20 lebih murid gerbang dalam mengelilingi batu nisan obsidian. Sudah meningkat dari cekcok menjadi perkelahian. Teknik rahasia sesepuhan. Tebasan tongkat. Siapa menang, dapat miliknya. Energi spiritual meledak. 2 murid tingkat tubuh terlempar. Menabrak batu nisan. Kau berjalan melewati luar tenda batu di belakang mereka. Tiba-tiba, orang berbaju putih yang pernah menghalangimu menoleh. Hidungnya mengerut. Dia tidak melihatmu, melainkan pupuk kandang di tanganmu. Bau apa ini? Siapa yang baunya begitu menyengat? Seorang murid di sampingnya menutup hidung dan memaki. 20 lebih pasang mata tertuju padamu. Kau tak berhenti melangkah. Membawa pupuk sambil berjalan. Kau lakukan selama 4 tahun di kehidupan sebelumnya. Wajahmu sudah cukup tebal. Tapi orang berbaju putih itu mendekat. Pedangnya belum terhunus. Menahan amarah. Kau membawa benda ini berjalan di area makam dalam. Tahukah kau ini tempat apa? Tahu. Tanah kuburan. Tanah kuburan pun bukan. Tempat untuk menyerahkan tanah. Kau memotongnya. Nada suaramu tenang seperti sedang membicarakan cuaca hari ini. Orang berbaju putih terdiam. Apa? Tidak ada bahan. Kau bergumam. Pupuk dasar kurang. Bibit tidak stabil. Dia menatap wajahmu. Memastikan satu hal. Kau tidak gila. Kau serius. Seorang pesuruh membawa sekop penuh kotoran. Hendak memupuk di atas pusara. Jauhilah aku. Orang berbaju putih mundur 2 langkah. Seperti menghindari wabah. Kau memanggul sekop. Membawa kotoran. Dalam tatapan aneh lebih dari 20 pasang mata. Menghilang jauh ke dalam hutan batu nisan. Di depan batu nisan patah. Kau menancapkan sekop besi ke tanah yang keras. Menginjaknya. Keras. Lebih keras dari tanah mati di gerbang luar. Mata sekop hanya masuk sedalam 3 jari sebelum membentur batu. Getarannya membuat telapak tanganmu kebas. Tekanan halus dari batu nisan patah itu bagai bukit kecil. Menekan lenganmu hingga terasa berat. Setiap membalik tanah membutuhkan 3 kali tenaga. Kau mengerat gigi. Membalik tanah selama setengah jam. Hanya menghasilkan 2 keranjang. Tidak lebih besar dari 1 meja. Tapi cukup. Kau menyebarkan pupuk dasar. Peringatan khusus. Penanaman pertama di lahan kelas A. Hadiah penyelesaian akan mendapat bonus tambahan. Koefisien bonus pertama. 3. 3 kali lipat. Kau menatap angka itu. Jari-jarimu tanpa sadar menggosok tanah. Racun 1000 jenis yang menyiram sayuran saja sudah membuat tubuhmu mencapai puncak. Bonus 3 kali lipat kelas A. Akan memberimu apa? Kau duduk bersandar di batu nisan patah. Mengunyah setengah terakhir kue campuran. Mendengar suara perkelahian dan pertengkaran dari kejauhan. Demi sebuah kitab rahasia langka. Di tanah yang kau injak ini. Nilai 1 lobak. Mungkin jauh melebihi benda itu. Setelah menghabiskan kue, kau menyekop lagi pupuk kandang dan menaburkannya di bedengan. Bau menyebar tertiup angin. Di tengah hutan batu nisan. Suara perkelahian berhenti sejenak. Seseorang dari kejauhan mengeluh tak tertahan. Makhluk apa ini? Sungguh menusuk hidung. Kau tidak mengangkat kepala. Kau menghitung waktu. 23 jam. Tunggu besok. Kau akan tahu. Menanam lobak di atas makam raksasa kuno. Benar-benar akan menghasilkan apa? Pagi hari.
Kabut di hutan batu nisan belum hilang. Kau berdiri, menatap peta. 7 biji telah bertunas. Tapi yang tumbuh tidak biasa. Menurut keterangan emas, di belakang daun terdapat pola misterius sama seperti di batu nisan patah. Tanah bergetar halus. Itu akar yang menembus ke bawah. Telah menembus lapisan batu. Hitungan mundur penyelesaian. 3, 2, 1. Ding. Panel emas tiba-tiba terbuka. Cahayanya menyilaukan. Penyelesaian penanaman selesai. Lahan. Tanaman cabang patah kuno. Tingkat A. Benda ajaib. Benih tak dikenal 7. Telah bermutasi menjadi makanan sial 7. Penjelasan. Setelah digunakan, sementara memperoleh aura kewibawaan orang suci. Memperkuat meridian. Meningkatkan kekuatan kultivasi secara drastis. Penilaian penyelesaian. Kelas A atas. Hadiah dasar. Kekuatan langsung mencapai cermin laut spiritual. Bonus pertama kali. 3. Tambahan mendapatkan kehijauan suci. Pasif. Kekuatan tubuh mencapai batas atas cermin laut spiritual. Dan mendapatkan status batu spiritual aura orang suci. Berlangsung 3 batang dupa. Dor. Sebuah kekuatan membara bukan mengalir dari luar, melainkan meledak dari kedalaman dantianmu keluar. Meridian melebar. Energi spiritual melonjak. Di dalam dantian. Sebuah pusaran energi spiritual memadat. Mengendap. Akhirnya berubah menjadi kolam yang dalam tak berdasar. Cermin laut spiritual. Berhasil. Kau menunduk melihat tanah. Tanaman 7 mutiara menyelesaikan mutasi terakhir saat penilaian. Akar-akarnya mencuat dari tanah. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya emas. Kau meraih dan mencabut 1 batang. Saat batang itu terlepas dari tanah, sebuah tekanan tak kasat mata terjadi. Bebatuan dalam radius 10 sang sekaligus tertekan ke dalam tanah setengah inci. Kau membersihkan lumpur di atasnya. Langsung menggigitnya. Keruk, renyah. Lumer di mulut. Orang berjubah putih menang. Dia bersandar di samping batu nisan untuk memulihkan luka. Di tangannya menjepit sebuah anak panah bercahaya. Merenungkan mantra inti panah. Matanya tidak terbuka. Tapi hidungnya mengerut. Bau apa ini? Lebih busuk dari pupuk sekop kemarin. Dia membuka mata. Melihatmu. Lalu, dia melihat benda di tanganmu itu. Yang sudah tergigit setengah. Benda yang memancarkan cahaya emas. Sebuah tekanan lembut namun sangat tinggi tingkatannya. Menyebar dari tanaman itu. Tubuh orang berjubah putih bereaksi lebih dulu dari pikirannya. Dia tiba-tiba berdiri. Energi cermin laut spiritualnya otomatis berputar. Menyelimuti seluruh tubuh. Apa ini? Bukan hanya dia. Selusin lebih murid yang sedang memulihkan luka di sekitar juga melompat bangun. Tangan menempel pada senjata. Menatap tajam benda di tanganmu. Kau melirik mereka. Menyuap gigitan terakhir ke mulut. Mengunyahnya. Habis. Sudah dimakan. Kau menepuk-nepuk tangan. Bersendawa. Dari sendawa itu keluar sehelai napas berwarna emas. Detik berikutnya. Udara dalam radius 30 sang tiba-tiba menjadi berat. Lutut semua orang serentak tertekuk. Tertekan oleh kekuatan tak kasat mata yang memaksa. Aura kewibawaan orang suci. Wajah orang berjubah putih benar-benar berubah. Kekuatannya tak berdaya di bawah aura ini. Anak panah yang diperebutkannya lama itu tiba-tiba kehilangan daya tarik. Apa sebenarnya yang kau makan? Kau mengusap cairan keemasan di sudut mulut. Lobak. Yang berat. Kau tak menjelaskan lagi. Melewati para jagoan yang membatu menuju gudang barang. Di belakang. Hening selama belasan napas. Tiba-tiba. Orang berjubah putih menoleh keras. Melihat ke arah daerah batu nisan. Matanya dipenuhi ketamakan yang tak tersembunyi. Daerah dekat batu nisan itu. Hutan batu nisan kota sepanjang hidup berdengung. Saat kau kembali setelah membersihkan diri, pusat area makam sudah kosong. Para jagoan yang masih bertengkar kemarin semuanya telah pergi ke tempat pertandingan besar. Sunyi. Kau sangat puas. Kau kembali ke ladang terasering dengan senapan di pundak. Berjongkok. Memeriksa 6 batang padi aura yang tersisa. Pertumbuhannya cukup baik. Guratan emas telah memenuhi helai daun. Retakan tanah bertebaran di mana-mana. Akar terus menembus ke bawah. Menyedot sisa aura dari lapisan dalam. Panel sistem muncul. Akar padi aura telah menembus lapisan ke-100. Sedang menyerap sisa aura patahan dan jantung lemah. Diperkirakan akan menghasilkan varian setelah penyelesaian kedua. Padi aura generasi kedua. Disarankan untuk diberi pupuk tambahan. Generasi kedua telah menghasilkan 2 karung pupuk akar teratai. Taburkan merata di alur benih. Sesuaikan aliran air di saluran. Setelah semua selesai, kau bersandar pada tunggul patah. Mengunyah roti kering. Namun, ketenangan tak bertahan lama. Langkah kaki pun terdengar. Belasan orang. Langkahnya serempak. Menginjak jalan batu. Aura mereka menggentarkan. Kau tak bergerak. Para pendatang langsung menginjak duri penghalang. Muncul di hadapanmu. 6 murid baju zirah. Semuanya tingkat menengah cermin lautan. Di belakang mereka, seorang pria jubah hitam berdiri. Tubuhnya tegap. Wajahnya muda. Sorot matanya dingin. Memandang segala sesuatu dari atas. Tingkat puncak cermin lautan. Auranya padat dan panjang. Jauh melampaui kultivator selevel biasa.
Pria jubah hitam menyapu pandang ke tunggul patah. Bedengan. Dan 6 batang padi aura. Inikah tanah kelas kayu itu? Nadanya datar. Seperti menyatakan fakta. Seorang murid baju zirah berbisik menjawab. Senior Qin. Benar, disinilah tempatnya. Qin Wuyan. Juara pertama sektor dalam. Dia tak memandangmu. Pandangannya hanya melintas sekilas. Seperti melihat batu kerikil tak penting. Dia berjalan ke depan tunggul. Mengangkat tangan menekan tekanan halus dari tunggul. Bagus. Qin Wuyan menarik kembali tangannya. Konsentrasi aura di sini cukup pekat. Bersiaplah selama 3 hari. Tempat ini akan kugunakan. Menyita lahan. Nadanya seolah sudah sewajarnya. Murid baju zirah menunjukkan token. Membacakan pengumuman rutin. 3 murid teratas berhak menyita area manapun di sektor dalam. Perintah ini berlaku. Hak pakai lahan selama 3 hari. Kemudian, Qin Wuyan berbicara dengan nada datar. Singkirkan. Murid baju zirah segera maju. Saat kau perlahan berdiri. Ini tanamanku. 6 murid baju zirah berhenti sejenak. Melihat ke Qin Wuyan. Qin Wuyan baru melirikmu. Lalu segera memalingkan muka. Aku tahu. Dia berbalik. Duduk di batu panggung. Memejamkan mata mengatur napas. Satu kata sudah jelas. Tak perlu ditanggapi lebih lanjut. Murid baju zirah maju. Mengangkat tangan mencabut padi aura. Membuangnya sembarangan ke tanah. Beberapa bibit hijau. Rapikan sendiri. Sampah tak berguna seperti ini pantas dibuang. Aturan yang kejam. Yang kuat memangsa yang lemah. Satu persatu padi aura dicabut. Ladang diinjak-injak hingga rusak. Kau memandang kekacauan di tanah dengan tenang. Bibit hijau yang patah kehilangan kilaunya. Perlahan layu. Kau berjongkok. Mengambil sebatang padi aura yang rusak parah. Akar utama telah patah. Sulit untuk bertahan hidup. Namun akar-akar halus yang tertanam dalam masih tersisa. Mereka tak paham bercocok tanam. Hanya tahu merendahkan diri. Akar tak benar-benar terputus. Kau meletakkan sisa makanan. Mengangkat pandangan ke Qin Wuyan yang bertapa di makam dinding. 3 hari kemudian. Kayu besar jatuh. Kau membungkuk mengambil sekop. Tak cukup. Kau tak pernah pergi. Hanya bersembunyi di sudut gudang selama 3 hari. Siang hari beristirahat. Malam hari mengumpulkan bekal dan persediaan. Dengan sabar menunggu kesempatan. Kau tak pernah terburu-buru. Keahlian terbaik petani adalah kesabaran menunggu. Hanya menunggu tanaman matang. Lalu menuai segalanya. Senja hari ketiga. Bel final kompetisi besar berbunyi. Di kedalaman hutan batu nisan. Qin Wuyan membawa semua pengikutnya pergi. Lapangan kosong. Kau mengangkat perkakas pertanian. Berjalan perlahan kembali ke tempat jari patah. Tanah berantakan tak karuan. Lingzi merajalela. Semua lapisan tanah terbalik. Kau membungkuk memeriksa sisa makanan layu. Menatanya dengan rapi. Lalu mengayunkan cangkul menggali dalam. 1 cangkulan. 2 cangkulan. 3 cangkulan. Cangkulan keempat jatuh. Terasa benda keras. Kau meletakkan cangkul. Menggali tanah dengan tangan. Sinar emas tiba-tiba memancar. Menyilaukan mata. Bing. Terdeteksi makanan pengangkut padi generasi kedua matang. Kualitas. Kelas A atas. Karena perpindahan inti patah memberi nutrisi. Kualitas meningkat drastis. Akar makanan pengangkut padi generasi kedua terikat dalam dengan tanah. Panen seluruh tanaman paling efektif. Perkiraan keuntungan. Kultivasi mencapai puncak realm Linghai. Tubuh fisik mencapai ambang realm Shinqiao. Membuka fragmen hak istimewa orang suci. Puncak realm Linghai. Setara dengan Qin Wuyan. Kau tak ragu-ragu. Kedua tangan mencengkeram mahkota akar. Memutarnya perlahan. 6 tanaman makanan pengangkut padi generasi kedua terangkat seluruhnya. Kondisi jauh melebihi generasi pertama. Pola alur berputar. Mengandung kekuatan dahsyat. Sistem menyarankan memakan semuanya. Efek maksimal. Tak lagi ragu. Membuka mulut menelan. Kekuatan hangat menyapu seluruh tubuh. Linghai berkembang pesat. Tingkat kultivasi menembus lapisan demi lapisan. Tahap menengah. Tahap akhir. Puncak. Sesaat mencapai titik tertinggi. Tanaman terakhir masuk perut. Pikiran tiba-tiba memunculkan gambaran megah. Sosok raksasa langit biru. Jatuh dari langit. Menekan segala makhluk. Gambaran lenyap seketika. Pemahaman hak istimewa terukir dalam jiwa. Hak istimewa orang suci sepenuhnya dipahami. Kau seperti terbangun. Kekuatan mengalir deras. Membuat udara tertekan. Puncak realm Linghai. Ditambah dukungan hak istimewa orang suci. Kau mengangkat cangkul. Melangkah keluar dari hutan batu nisan. Bel lapangan latihan berbunyi. Final dimulai. Sorotan semua mata. Semua bersorak untuk Qin Wuyan. Kau melangkah masuk kerumunan menginjak batu pecah. Ekspresi tenang. Hari ini hanya untuk menuntut keadilan yang menjadi hakmu. Lapangan latihan riuh rendah. Tak ada kursi kosong. Di atas arena pertarungan. Qin Wuyan dengan mudah meraih posisi kedua di dalam perguruan. Menyapu bersih semua lawannya. Wibawanya tak tertandingi. Kakak senior Qin tak terkalahkan. Sorak-sorai menggema ke langit. Para sesepuh perguruan naik ke panggung. Mengumumkan Qin Wuyan kembali memuncaki peringkat pertama. Perayaan besar berakhir. Semua orang mengira segalanya telah usai. Tiba-tiba keributan terjadi di pintu masuk lapangan latihan. Kerumunan orang berpisah dengan sendirinya. Seorang pria dengan cangkul di pundaknya. Melangkah masuk dengan langkah pendek. Pakaiannya sederhana. Seluruh tubuhnya penuh lumpur. Wajahnya pun ternoda debu. Sangat tidak selaras dengan suasana. Siapa ini? Arena menjadi hening. Orang sembarangan jangan masuk. Desas-desus mulai bermunculan. Cemoohan tak henti-hentinya.
Anak buah Qin Wuyan mengenalimu. Kakak senior Qin, itu adalah pelayan penjaga makam itu. Qin Wuyan berjalan ke tepi panggung. Sekilas pandang dingin. Penuh pengabaian. Orang yang tak penting. Di matanya. Kau hanyalah seperti rumput liar di sawah. Tak layak diperhatikan. Kau telah sampai di bawah arena. Meletakkan cangkul. Mengguncangkan tanahnya. Lalu melompat ke atas panggung. Sesepuh penegak hukum maju untuk menghalangi. Tapi terhempas oleh aura tak kasat mata. Wajahnya berubah total. Kultivasi puncak Linghai. Suara itu menyebar. Seluruh tempat gempar. 3 hari yang lalu. Kau masih hanya di tahap fisik. Kontras yang mengejutkan. Para sesepuh di panggung tinggi semuanya terkejut. Pandangan mereka kini tertuju padamu. Qin Wuyan akhirnya menatapmu dengan serius. Ekspresinya sedikit dingin. Semut kecil telah membalikkan keadaan. Bahkan telah mencapai ketinggian yang sama. Membuatnya merasa tidak senang. Apa maksudmu? Dengan tatapan tenang. Kata demi kata. 3 hari lalu. Kau menduduki tempat itu. Menghancurkan 6 bibit hijauku. Seluruh tempat menjadi sunyi. Merusak ladangku. Harus mengganti rugi. Sederhana dan langsung. Tanpa rasa takut. Tawa terbahak-bahak kembali terdengar. Semua orang merasa ini konyol dan menggelikan. Sudut bibir Qin Wuyan melengkung dingin. Ganti rugi apa yang kau inginkan? Itu tak ternilai harganya. Kau tak mampu membayarnya. Semua tawa menghilang. Aura tiba-tiba menjadi menusuk. Kalau tak bisa mengganti rugi, maka selesaikan dengan bertarung. Dengan cangkul di tangan. Tatapanmu dingin membeku. Jika kau mengalahkanku, masalah ini selesai. Jika kalah, jalan cultivasimu berakhir di sini. 2 tekanan aura puncak Linghai bertabrakan dahsyat. Pola pertahanan arena langsung retak dan pecah. Pertempuran besar siap meletus. Qin Wuyan mengangkat tangannya. Energi spiritual bergolak. Tekanan aura menekan seluruh tempat. Tubuhmu tak bergerak. Fisikmu kuat. Menahan tekanan berat dengan stabil. Menyerahlah. Aku masih bisa memberimu jalan hidup. Belas kasihan seorang yang kuat. Sangat tinggi hati. Kau menggelengkan kepala dengan tenang. Aku membajak selama 3 hari. Membalik tanah, menanam benih. Menyirami, memupuk. Berkeringat dengan susah payah. Anak buahmu menginjak-injak dengan semena-mena. Merusak lahan subur. Menghancurkan bibit hijau. Dengan tatapan langsung menatap lawan. Tanah memiliki akar. Tanaman memiliki nyawa. Merusak dengan semena-mena. Pasti akan menyesal kemudian. Ekspresi Qin Wuyan menjadi dingin membeku. Tubuhnya berkelebat. Mendekat dalam sekejap. Tiupan telapak tangan disertai energi spiritual. Menyerang langsung ke wajah. Kekuatannya dahsyat. Cukup untuk melukai parah. Kau tidak menghindar. Langsung mengayunkan tinju. Niat tinju orang suci mengalir di ujung tinju. Berat dan megah. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Gelombang energi meledak. Kau mundur selangkah. Menstabilkan tubuh. Tubuh tak terluka sedikit pun. Pupil Qin Wuyan menyempit. Energi pelindungnya ternyata sedikit terguncang. Sebelum sempat bereaksi. Seluruh ruangan sunyi senyap. Kau menarik tinju dan berdiri. Ekspresi wajah tenang. Sebuah suara jernih terdengar. Aura kuat memenuhi ruangan. Tekanan wibawa turun. Banyak murid gemetar hatinya. Membungkuk dan menunduk. Ketua Sekte Shen Yuan Mai naik ke panggung. Ekspresinya dalam. Nada suaranya lembut. Kekuatanmu luar biasa. Masuklah ke dalam fokus pelatihan sekte. Sorot matanya menyimpan makna tersembunyi. Nada suaranya mengandung ketajaman. Segera pergi ke Jurang Yaoming untuk bertapa. Bersemedi dan memahami jalan. Jurang Yaoming. Wilayah terlarang sekte. Penuh bahaya tak terduga. Tak seorang pun bisa keluar dengan selamat. Dinamakan pelatihan. Sebenarnya adalah tahanan rumah. Dengan bahasa Inggris yang datar. Boleh. Mengambil cangkul. Berbalik dan pergi. Aura kematian di Jurang Yaoming sangat pekat. Tempat terjepit. Bagi orang lain adalah penjara. Bagi MU adalah lahan subur tak terhingga. Yang mengawal MU ke Jurang Yaoming adalah 2 orang petapa spiritual. Berjalan menurun sepanjang jalan. Cahaya redup. Aura kematian semakin pekat. Pintu batu dan prasasti memisahkan dalam dan luar. Suasana muram. Berhenti. Mereka membuka pintu batu wilayah terlarang. Aura busuk menyergap wajah. Keduanya mundur. Kau melangkah mantap ke depan. Sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Di dalam wilayah terlarang. Dilarang membawa benda dari luar. Tinggalkan alat pertanian. Peraturan ketat. Tidak boleh dilanggar. Kau menyerahkan cangkul. Melangkah masuk ke jurang. Pintu batu tertutup dengan gemuruh. Kegelapan menyelimuti sekeliling. Setelah menyesuaikan dengan kegelapan, wujud lengkap jurang terlihat di depan mata. Retakan vertikal membentang tak berujung. Dinding batu dipenuhi ceruk. Berlapis-lapis. Bagai kompleks makam bawah tanah. Mendeteksi area makam berkualitas tinggi dalam skala luas. Lapisan atas memiliki lahan kelas A tak terhitung. Lapisan dalam aura kacau. Tingkat tidak diketahui. Aura kematian pekat. Pertumbuhan tanaman sangat dipercepat. Menggenggam segenggam tanah hitam. Kesuburan tanahnya mengandung kelembaban tak terbatas. Lahan subur yang sempurna. Dengan santai mengambil serpihan batu. Mengasahnya menjadi alat pertanian sederhana. Turun perlahan di sepanjang dinding batu. Menyelidiki sepanjang jalan. Banyak tanda makam tingkat tinggi terus bermunculan. Terus berjalan maju. Di ujung jurang. Sepotong kayu kering memasuki pandangan.
Kayu itu tampak tua renta, berakar di inti jurang terdalam, menyisakan secercah kehidupan yang lemah. Terhubung dengan sumber asal yang tak diketahui. Terdeteksi bibit unggul tertanam di dalamnya. Kualitas kayu kering melampaui batas penilaian biasa. Akar-akarnya menyambung hingga lapisan terdalam yang agung. Potensinya tak terbatas. Disarankan menjadikannya inti untuk membuka lahan subur. Dengan membungkuk menyelidiki. Menemukan akar-akar dorman yang tersisa. Kehidupan yang amat lemah. Membangunkannya harus bertahap. Pertama buka makam-makam di sekitarnya. Panen sumber daya. Lalu nutrisi inti kayu kering. Rencana telah ditetapkan. Telah menemukan peti uji kelas 1. Berhenti sejenak, bawa peti untuk membuka lahan. Tanam benih. Penanaman selesai. Hitungan mundur penyelesaian dimulai. Duduk bersandar di dinding batu menunggu. Di kedalaman jurang. Aura gelap perlahan bergolak. Sumber asal yang tertidur. Berdegup samar-samar. Telah berada di jurang kuning selama 7 hari penuh. Hari pertama. Telah memanen tanaman pertama di atas peti yang sedang diperbaiki. Hadiahnya adalah mata air ajaib dinding gua. Mata air roh gua. Dan 3 benih baru. Jamur dingin kematian. Krisalida elang lumut. Akar merah peti darah. Semua barang bagus yang cocok dengan konsentrasi kematian tinggi. Kau tidak beristirahat. Hari itu juga menanamnya di 3 peti uji lainnya. Hari kedua. 3 lahan diselesaikan bersamaan. Dalam hadiah muncul barang baru. Cairan roh bumi. Sistem berkata. Benda ini dapat mengaktifkan media tanam berkualitas tinggi. Kau melihat tulisan ini. Menghentikan api di tanganmu. Kau tidak buru-buru menggunakannya. 3 hari berikutnya. Kau membuka seluruh 47 lahan di lapisan atas. Penyelesaian. Penanaman. Penyelesaian lagi. Kau hanya menyimpan 2 hal. 11 botol cairan roh bumi. Dan 1 set. Yang didapat dari peti kelas 1. Metode kerja bernama penggalian Houtu. Khusus untuk bertani. Hari ke-6. Kau kembali ke dasar jurang. Di samping potongan kayu kering itu. Pertama kau gunakan penggalian Houtu untuk membalik tanah. Energi spiritual meresap ke lapisan tanah. Efisiensi 30 kali lipat dari sebelumnya. Kemudian, kau mencabut sumbat botol pertama cairan roh bumi. Sepanjang akar kayu kering. Menuangkannya perlahan. Cairan emas meresap ke tanah hitam. Mengeluarkan suara jernih yang halus. Tidak ada reaksi. Botol kedua. Botol ketiga. Hingga saat botol ketujuh dituang. Akar serabut keemasan kecoklatan yang tersisa itu. Bergerak. Ia aktif menyerap nutrisi. Botol ke-8. Botol ke-9. Akar serabut dari dorman yang gelap. Berubah menjadi kristal hangat yang mengalir. Dari sebesar kelingking tumbuh sebesar lengan bayi. Botol ke-10. Batang utama kayu kering mengeluarkan suara retak. Di permukaan patahannya. Membelah sebuah celah. Kau arahkan botol terakhir cairan spiritual ke celah itu. Menuangkannya ke dalam. Lalu, kau mundur 3 langkah. Berjongkok. Semua yang bisa kau lakukan telah dilakukan. Sisanya. Cahaya kristal dalam celah semakin terang. Kulit kayu kering yang putih keabu-abuan mengelupas lapis demi lapis. Menampakkan kayu hitam pekat bagai jurang. Pola emas tumbuh melingkar dari dalam Jupiter. Seperti lingkaran tahun yang bercahaya. Panel sistem meledak. Deteksi perubahan kualitatif pada media tanam. Media kayu mati mulai bangkit. Proses kebangkitan. 100%. Kualitas media tanam ditentukan. Kayu suci Dao Yuan. Kualitas. Bumi bawah. Penyelesaian pertama terpicu. Tulang botol. Bumi. Hadiah pertama. Hak bumi sehelai. Kualitas bumi. Mengarah ke tepian tak terlihat. Cermin jembatan dewa. Berhasil. Kamu berdiri. Memegang potongan kayu suci Dao Yuan yang sudah bertunas. Mencabutnya ke atas. Tidak bergerak. Tidak usah buru-buru. Kamu bergumam pada diri sendiri. Gemburkan tanah dulu. Kamu mengangkat tangan kanan. Mengepalkan. Hak bumi beroperasi sendiri. Kamu bahkan tak perlu menggerakkannya. Ia sudah ada di sana. Alami seperti napasmu. Kamu mengarahkannya ke atas kepala. Ke arah pintu batu yang tersegel. Ke arah seluruh sekte di atas jurang Netherworld. Mengayunkannya. Dor. Pintu batu hitam setinggi 3 zang pecah dan runtuh di tengah. Formasi penahan jurang Netherworld runtuh total. Pola formasi emas hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, di atas paviliun Xuanming, langit cerah tiba-tiba gelap. Proyeksi ilusi sebuah kepalan tangan muncul di cakrawala. Dalam satu tarikan napas, dari gerbang luar hingga dalam paviliun Xuanming, semua murid di bawah cermin jembatan dewa tertegun oleh tekanan halus. Tak bisa bergerak. Kepala sekte Fudi, cangkir teh di tangan Shen Yuan tiba-tiba tegak sendiri. Dia menatap bayangan kepalan yang lenyap sekejap di luar jendela. Alisnya yang beruban mengerut erat. Bumi. Juga. Kata-katanya belum selesai. Dari bawah kakinya terdengar suara gemuruh. Di kedalaman bawah tanah tempat kepala sekte Fudi. Di ruang meditasi sesepuh tertinggi. Sepasang mata keruh. Dan serakah. Perlahan terbuka. Fenomena langit menghilang. Paviliun Xuanming sunyi senyap. Di aula utama kepala sekte. Shen Yuan belum siuman dari 2 kata, kehendak bumi. Lantai di bawah kakinya tiba-tiba tegak. Sosok kering muncul perlahan dari bawah tanah. Kulit dan daging mengerut. Tubuh kurus kering. Mata cekung. Di matanya berkilau cahaya spiritual hijau kuning gelap. Bertahan bertahun-tahun. Aura dingin menusuk. Setengah langkah menuju langit manusia.
Leluhur tertinggi yang masih hidup di pavilion Xuanming. Sesepuh tertinggi. Si Henian. Kehendak bumi. Suara Si Henian serak dan berat. Seperti gesekan batu nisan. Dari arah mana? Shen Yuan membungkuk memberi hormat. Bicaranya cepat. Sesepuh tertinggi. Sumber aura dari jurang Netherworld. Tidak penting. Si Henian mengangkat tangan memotong. Pandangan dinginnya mengunci arah jurang di balik gunung. Tenggorokannya mengeluarkan suara gemuruh seperti gua. Bertapa 47 tahun. Terjebak di setengah langkah langit manusia. Tak kunjung melangkah. Kultivasi terhambat. Rezeki tak cukup. Dia menoleh memandang Shen Yuan dengan dingin. Sisa kehendak bumi muncul di dunia. Bersemayam di tubuh seorang pelayan rendahan. Shen Yuan hendak berbicara menjelaskan. Memberitahu bahwa penjaga makam itu kekuatannya aneh. Jangan diremehkan. Tapi kata-kata itu tertahan di mulut. Ditekan kembali dengan paksa. 10 tahun tangisan mengangkat 5 jari. Cahaya spiritual melingkupi. Niat membunuh menusuk tajam. Efisiensi membalik tanah dan membuka lahan berlipat ganda. Kau tak bermaksud melarikan diri. Merusak pintu hanya untuk menghancurkan belenggu. Bahkan jika Shen Yuan datang sendiri. Kau telah melangkah ke jembatan dewa. Memegang hak atas bumi. Sungguh memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi kau tak menyangka. Yang datang bukanlah ketua sekte. Di atas tulang punggung. Hawa dingin tiba-tiba muncul. Sebuah darah kuno mengambang. Aura menakutkan yang menekan dan dingin. Dari atas tulang retak. Menghimpit ke bawah dengan berat. Kau berbalik melompat dari peti batu. Punggung menempel erat pada dinding batu. Fokus dan waspada. Pintu masuk tulang retak. Bayangan hitam tegak di atas puing-puing. Membelakangi cahaya langit yang redup. Bentuknya seperti hantu. Aura neraka. Pandangan dingin kuning hijau menyapu lapisan peti batu. Akhirnya terkunci erat padamu. Hanya anak kecil jembatan dewa. Bisa menanggung sisa-sisa neraka. Si Henian sedikit memiringkan kepala. Nada suaranya datar. Lalu menyunggingkan senyum dingin. Bagus. Neraka masuk ke tubuh. Segenap penciptaan sempurna. Menyuling dan menelanmu. Menghemat latihan keras tak terhitung. Setengah langkah menuju langit manusia. Perbedaan tingkat. Bagaikan langit dan bumi. Berhadapan langsung. Tak ada peluang menang. Pandanganmu melampaui lawan. Menatap ke kedalaman jurang. Sistem memunculkan peringatan darurat. Mendeteksi target musuh berbahaya tinggi. Tingkat setengah langit manusia. Saran darurat. Memanfaatkan akar pohon ilahi Dao Yuan. Membangun formasi pertahanan menyeluruh. Akar pohon ilahi Dao Yuan telah menutupi semua neraka di jurang Yeoming. Dapat dikendalikan sesuka hati. Dengan telapak tangan menekan dinding batu. Energi spiritual jembatan dewa dialirkan seluruhnya ke neraka. Dalam sekejap. Jaringan akar seluruh jurang. Jelas terpeta dalam pikiranmu. Akar utama tertancap di sumber bumi. Ribuan akar serabut bagai telinga babi. Merambat penuh di dinding jurang Yeoming. 53 lahan subur yang kau buka sebelumnya. Kebetulan seluruhnya terletak di titik energi akar paling pekat. Jalan tumbuh-tumbuhan. Berakar di tanah subur. Ekspresimu tenang. Lalu melompat sekuat tenaga. Langsung menuju lapisan terdalam jurang. Melompat ke panggung batu tempat pohon ilahi Dao Yuan berada. Si Henian tidak mengejar. Senyum dingin tergantung di wajah. Seperti kucing mengejar mangsa. Santai dan penuh pertimbangan. Berusaha melarikan diri. Telapak tangan menangis terangkat. Cahaya tebal seketika menyelimuti seluruh pintu keluar jurang Yeoming. Menutup semua jalan mundur sepenuhnya. Pelan-pelan mengikis. Tidak terburu-buru. Aku terperangkap 47 tahun. Paling ahli dalam menunggu. Di kedalaman tulang retak. Dengan turun stabil sepanjang jalan. Si Henian tak memberimu kesempatan bernapas. Pilar cahaya pasir gelap kembali menghujani. Membersihkan seluruh wilayah lembah seketika. Dengan tubuh miring bersandar pada pohon suci. Sekaligus menyapu keluar. Niat mata air emas membawa sumber kayu. Berhadapan langsung dengan cahaya spiritual pasir. Benturan tanpa suara. Pilar cahaya retak seinci demi seinci. Gelombang sisa merobek dinding batu. Gaya tongkat belum berhenti. Membalikkan tangan menebas vertikal. Celak vakum merambat. Tajam menusuk. Si Henian bergerak cepat. Menghindari serangan langsung. 5 jari merapat membentuk telapak. Tenaga dingin terkumpul dengan kekuatan penuh. Menuju langsung titik vital leher belakang. Kecepatan. Tingkat pencapaian. Mengungguli secara menyeluruh. Dengan putaran tubuh yang sempurna. Seketika menahan pergelangan. Ujung tongkat menusuk lurus ke belakang. Adalah jurus naluri dari leluhur di ladang kehidupan sebelumnya. Untuk menangkis serangan mendadak binatang buas. Tongkat harus menembus penghalang tenaga. Menusuk cahaya pelindung lawan. Perisai setengah dewa retak seketika. Daya tolak yang dahsyat. Mendorongnya hingga terpental ke rintangan pohon. Si Henian menunduk memandang cahaya pelindung yang rusak. Ekspresinya menjadi sungguh-sungguh serius. Pertahanan yang dibangun selama hampir 300 tahun. Ternyata dirobohkan oleh sebatang tongkat kayu biasa. Dengan tongkat kayu ini. Pasti bukan benda sembarangan. Diam tanpa bicara. Kedua lengan mengerahkan tenaga. Kayu suci diayunkan melintang. Konsentrasi 3 kali lipat sepenuhnya tertanam ke bumi. Cahaya emas berkumpul membentuk wujud samar. Menekan ke bawah. Si Henian mengerahkan seluruh tenaga Gyo kuno. Lapisan pelindung bertambah berlapis-lapis. Berdiri tegak menghadapi serangan mematikan. Saat tongkat menghunjam. Suara retakan nyaring menggema di jurang. Getaran memecah Gyo kuno menjadi 2. Lapisan pelindung berantakan dan menghilang. Ujung tajam tongkat menyapu tubuh.
menghapus semua tenaga dan nyawa jasmani. Tanpa penggambaran berdarah. Hanya menyisakan kesunyian di mana jalan agung runtuh. Setengah dewa pun berakhir di sini. Tubuhnya terjatuh ke dalam jurang. Tak ada lagi gerakan. Di atas batu pijakan. Membungkuk meratakan kembali tanah yang retak akibat getaran. Membalik tanah. Meremas lumpur. Menekan batu. Dengan teliti dan cermat. Hadiah ketiga sistem perlahan muncul. Hadiah ketiga. Kendali alur bumi jurang Yeoming diserahkan kepada Suyu. Semua makam. Tulang nadi. Sumber tenaga. Selamanya menjadi milikmu. Diam-diam menyapu pandangan. Mengangkat kepala memandang ke atas celah. Tirai cahaya angin perlahan menghilang. Suara langkah kaki dalam jumlah besar mendekat berlapis-lapis. Suara Shen Yuan terdengar was-was dan panik. Terdengar dari kejauhan. Elders tertinggi. Apakah ada jawaban? Seluruh jurang sunyi senyap. Telah meletakkan alat pertanian. Menggenggam kayu suci. Berjalan perlahan menuju celah. Menunduk memandang ladang subur yang baru dibuka di bawah kaki. Lalu melihat penanda sistem. 7 area belum berkembang dan makam. Ladang subur tak berujung. Tanah terbentang luas tak terbatas. Kau mendongak. Menghadap bayangan orang yang mendekat berlapis-lapis di atas. Suara menjadi lembut. Bergema ke segala penjuru sepanjang dinding batu. Masuk ke wilayahku. Jagalah kebersihan kaki kalian. Jangan injak-injak ladangku. Tujuanmu bukanlah melarikan diri. Melainkan berakar di inti jurang. Bersandar pada kayu suci Dao Yuan. Mempertahankan sepetak ladang subur milikmu sendiri. Di batu pijakan. Kayu suci Dao Yuan yang baru tumbuh. Tunas meregangkan daunnya. Aura asing otomatis terhalang saat mendekat. Tak lagi ragu-ragu. Kedua telapak tangan menekan lapisan tanah. Mengerahkan seluruh tenaga mengalirkan kekuatan ke seluruh sistem akar. Di bawah lapisan batu, ribuan akar serabut membengkak dan menjalar. Dinding batu terus-menerus bergetar berat. Seluruh dinding batu jurang Yeoming. Muncul pola akar yang rapat dan padat. Mengunci erat satu wilayah langit dan bumi. Wilayah kayu suci Dao Yuan terbentang. Jangkauan cakupan. Berpusat pada batu pijakan inti. Radius 12 sang. Efek wilayah. Jaringan akar menyeluruh. Kendali sepenuh hati. Jangkauan 12 sang. Tidak terlalu luas. Tapi cukup untuk mengokohkan fondasi dan lahan suburmu. Kamu segera menata ulang susunannya. Akar-akar halus menjalin di lapisan tanah atas batu karang. Berubah menjadi jaring akar 9 istana yang teratur. Susunan dasar dari teknik meratakan tanah lentera naga kehidupanmu sebelumnya. Stabil dan bernapas. Pertahanan yang sangat kuat. Tepat pada saat itu, Si Henian melangkah perlahan ke dasar batu karang. Langkah demi langkah mendekati lapisan terdalam jurang. Xiao Bei. 最终锁定那节新生的道元神。当他看清你脚下整整齐齐、精心打理的整片田地时，动作骤然一顿。一名神桥修士身处绝境深渊，蹲在一方良田旁。Jari-jarinya menancap ke tanah. Dengan tenang menatap ke arahnya sendiri. Ekspresinya datar, tenang dan santai. Kamu sedang menyusun formasi di sini. Kamu perlahan mengangkat tangan. Menepuk tanah di telapak tangan. Nada suara datar. Bukan menyusun formasi. Hanya meratakan tanah dan membuat bedengan. Setelah kata-kata itu, Si Henian membuka kelima jarinya. Energi spiritual dingin meledak dengan gila. Dari lengan bajunya, dia mengeluarkan giok kuno abu-abu putih. Giok itu diukir penuh dengan pola formasi yang padat. Cahaya merah samar-samar terpancar. Dasar yang kokoh. Merupakan pusaka otentik peninggalan pendiri leluhur sekte. Dasar yang tak terbatas. Pusaka ini tersegel selama ribuan tahun. Awalnya digunakan untuk mempertahankan wilayah perjanjian sekte. Wajah Si Henian muram dan dingin. Hari ini akan digunakan untuk menumpas orang sepertimu. Memindahkan prinsip kaisar. Cahaya spiritual merah gelap meledak dari giok kuno. Menyendiri dan condong ke tanah. Diam-diam menyelimuti seluruh batu karang. Dengan satu telapak tangan menekan pohon suci sumber jalan. Tangan lainnya menancap ke tanah. Seketika menggerakkan jaringan akar menyeluruh. Akar-akar berwarna coklat keemasan menjalin dan mengeras. Mendirikan dinding akar yang tebal. Menghadapi serangan mengerikan secara langsung. Gedebuk. Dinding akar bergetar hebat dan retak. Lapisan permukaan terus mengikis dan pecah. Tetap bertahan menahan serangan roda tangan. Ekspresi Si Henian tertekan. Dia memandang seluruh batu karang dari atas. Jaringan akar yang padat tertata rapi. Kerapatan yang terukur. Berlapis-lapis bertumpuk. Sepenuhnya terlihat sebagai pola yang direncanakan dengan hati-hati. Tanah terjal jurang. Situasi hidup dan mati yang berbahaya. Lawan tidak berlatih bela diri. Tidak berniat melawan. Malah dengan sepenuh hati meratakan tanah dan menemani. 200 tahun lebih masa kultivasi. Dia belum pernah melihat orang yang begitu aneh. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak menengadah. Memegang pecahan batu. Dengan hati-hati menggemburkan tanah di sekitar simpul papan pohon suci. 石鹤年眼角剧烈抽动，老夫正在镇杀于你，我知晓。以轻轻压是非，语气淡然，田地不可荒废。你打你的，我跟我的，互不相爱。Si Henian diam sejenak. Aura pembunuhan di sekujur tubuhnya mendidih sepenuhnya. Bodoh dan tak berpengetahuan. Mencari kebinasaan sendiri. Kekuatan tanpa keinginan meledak sepenuhnya. Pilar cahaya merah gelap menghantam dan menggilas ke bawah. Lapisan luar dinding akar seketika mengarbonisasi dan pecah. Garis pertahanan kedua terus-menerus terhambat. Energi spiritual terkuras dengan cepat. Kamu dengan tenang menyesuaikan tata letak jaring akar. Mempertebal pertahanan depan. Mengurangi kerugian di sayap. Akar-akar halus menarik diri ke dalam tanah. Membangun garis pertahanan belakang kedua. Konsumsi energi spiritual berangsur ditekan.
Hampir bisa bertahan hingga tanaman matang dan diselesaikan. Hitungan mundur terus berdetak. Hanya tersisa 4 menit terakhir. Si Henian merasakan lapisan tanah di bawah kakinya bergerak. Akar-akar halus di dalam tanah diam-diam mengalir, melilit dan mendekat. Dia membuka ikatan dengan energi spiritualnya. Wajahnya berubah tanpa daya. Hanya akar-akar rumputan dan pepohonan. Mana bisa menandingi kekuatan manusia surgawi. Tapi justru dengan gangguan beberapa ikatan singkat ini, waktunya telah matang. Hitungan mundur berakhir. Ding. Penyelesaian fondasi selesai. Malam ini, pohon Dewa Daoyuan mekar sepenuhnya. Bunga belah ketupat hitam mekar seketika. Seluruh jurang neter yang tertekan selama 10.000 tahun. Hak tanah mengeras, kepadatannya meningkat 3 kali lipat. Tidak lagi memeriksa sisa petunjuk. Berdiri. Menggenggam pohon Dewa Daoyuan dengan satu tangan. Kali ini, dengan mantap mencabutnya. Telah mengangkat pohon Dewa Daoyuan dengan satu tangan. Akar-akar merapat dan menyatu. Menyatu sempurna. Seluruh batang kayu tampak sederhana dan polos. Penuh dengan tanah dan pecahan batu. Namun memancarkan tekanan bumi yang kuat. Hak tanah menyatu dengan esensi pohon dewa. Pola emas merambat sepanjang telapak tangan. Menutupi seluruh tubuh tongkat. Realitas bumi membeku.